man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarga dan juga para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Baik, ikhwati fillah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada kawan-kawan yang terlibat ya atas terselenggaranya majelis ini, ya majelis setiap Kamis yang bergantian para asatidzah mengisi, meskipun saat ini masih secara online ya, kan tetapi beliau-beliau telah meluangkan waktu dan juga memudahkan untuk kita sama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat nanti. Dan pada kesempatan kali ini ya sebagaimana judul yang sudah disebutkan bahwa kita akan membahas tentang tafsir juz ammah, dan ini adalah pertemuan yang pertama yang mana pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsir juz ammah ya, saya ingin memberikan muqaddimah yang berkaitan dengan tafsirul Quran dan kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama, perlu kita sadari bersama bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Al-Quran yang saat ini ada di tengah-tengah kita, yang bisa kita baca kapan saja, ya. Bahkan saat ini Al-Quran itu ada di handphone kita, bisa kita buka kapan saja, setiap kali kita ingat. Ya, ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita semua mengetahui dan menyadari bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk, sumber petunjuk. Kalau seseorang ingin selamat baik di dunia dan di akhirat, maka kuncinya ada dalam Al-Qur'an. Hendaknya ia mengikuti Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Ya. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang mana ia adalah petunjuk, sumber petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Olehnya itu, hendaknya kita menyadari apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apakah dengan cukup membaca Al-Quran setiap hari itu sudah cukup sebagai bukti bahwa kita telah menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran? Apakah dengan berusaha menghafalkan huruf-hurufnya, setiap hari dibaca, dihafalkan, bagaimana supaya senantiasa diingat, apakah itu sudah cukup? Ternyata kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak sampai di situ saja. Ya, kita harus berusaha untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Bahkan berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi penting untuk kita ketahui bahwa seseorang tidak dapat menunaikan kewajibannya berupa mengamalkan, menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dengan diamalkan isinya, kecuali ia dapat memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali memahami ayat-ayat yang dia baca. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Isinya, diamalkan kandungannya. Di dalamnya ada perintah untuk kita kerjakan, ada larangan untuk kita jauhi. Ada kabar untuk kita yakini, untuk kita imani, kita percaya. Ini tidak mampu kita amalkan kecuali kita dapat memahami maknanya. Makna dari setiap ayat yang kita baca. Olehnya itu kita harusnya berusaha. Ya, kan para ulama mengatakan bahwa selain
seorang muslim memiliki wirid, ya, bacaan Al-Qur'an setiap hari, ya, apabila seseorang memiliki target misalnya membaca Al-Qur'an dalam satu hari itu setengah juz, 1 juz, ada yang memiliki target sampai 3, 5 juz dan seterusnya, maka semestinya setiap muslim, apalagi penuntut ilmu, itu memiliki hizb khusus, ya, target khusus dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an untuk berusaha memahami makna dari ayat-ayat yang dibaca. Karena dengan memahami makna tersebut, ayat-ayatnya, merenungkan maknanya dan juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Terenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an adalah kitabun anzalnahu ayatihi. Wal Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, kitab yang penuh berkah. Tujuan diturunkannya liyadabbaru ayat, agar manusia ulul albab dan itu menjadi ingat. Al-Qur'an ini menjadi pengingat, ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa Al-Qur'an ini adalah sumber petunjuk, yang mana kalau orang mengikuti petunjuknya ia akan selamat baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Sekali lagi, kita tidak mampu mentadabburi ayat Al-Qur'an, tidak mampu untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pengingat ketika kita salah, ketika kita lupa dan lalai, kecuali kita benar-benar memahami ayat yang kita baca. Di dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan tingkatan bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an. Ya, ketika beliau membuka Ad-Darsul Awal tentang tafsir surat Al-Fatihah dan Qisarul Mufassal, ya, beliau menyebutkan tentang bahwasanya hendaknya kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dimulai dari surat yang paling mulia, yaitu surat Al-Fatihah, dan juga ayat surat-surat pendek yang ada di dalam juz'u ammah. Bagaimana caranya? Apa saja tingkatannya? Beliau menyebutkan bahwasanya mulai dari talqinan wa tashihan lil qiraah wa tahfiran wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Yang pertama, hendaknya seseorang yang ingin mulai mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an adalah dengan berusaha untuk belajar membacanya. Cara belajar membaca yang benar adalah yang pertama adalah dengan talqin. Datang kepada guru yang bagus bacaannya, sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditalqin. Gurunya membaca, kemudian ia sebagai murid mengikuti bacaan gurunya tersebut. Kalau sudah bisa, pindah ke tingkatan berikutnya, yaitu tashihan lil qiraah. Ia membaca, diperdengarkan kepada guru, kepada ustadz, untuk dibenarkan bacaan Al-Qur'an. Perhatikan cara kita mempelajari Al-Qur'an. Ini kita tidak boleh malu, ya, bahwa kita sudah tua misalnya, kita sudah dewasa, sudah pemuda, malu kalau baru mau mempelajari lagi, baru mau memperbaiki bacaan lagi. Tidak. Kenapa? Karena kita harus membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau cara baca kita sudah baik, sudah benar, setelah itu baru kita melangkah ke tingkatan yang ketiga, sebagaimana yang beliau rahimahullahu taala sebutkan, yaitu tahfizan. Kita mulai menghafalkan ayat-ayat yang sudah benar cara bacanya. Mulai dihafalkan. Dan kewajiban kita tidak sampai menghafal saja. Akan tetapi setelah itu kita harus berusaha untuk memahami ayat-ayat yang kita baca, yang kita hafalkan tersebut. Karena sekali lagi, untuk mengamalkan apa yang kita baca, itulah yang pemahaman kita terhadap ayat-ayat tersebut menjadi syarat untuk kita mengamalkannya. Seorang tidak mampu mengamalkan ayat Al-Qur'an kecuali ia benar-benar memahami apa yang
apa yang ia baca. Maka dari itu hendaknya kita kembali memperhatikan ya, cara kita sudah ada di tingkatan yang mana. Kalau seandainya bahwa bacaan kita belum baik, cara membaca kita belum benar, ya, atau kita masih ragu, hendaknya perdengarkan bacaan kita kepada ustadz, kepada para penghafal Al-Quran untuk dibenarkan. Jangan malu, jangan malu. Karena selama kita masih hidup, itu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki memperbaiki diri kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan memperbaiki ibadah kita secara umum. Ya. Setelah itu, kita berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dimulai dari yang paling sering kita baca di dalam salat kita. Ya. Dan yang paling sering kita baca dalam salat kita tentunya surat-surat pendek yang ada di dalam juz'u ammah. Ya. Dan sebelum kita mulai untuk membahas ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam juz' amma pada kesempatan kali ini, dan juga ini sebagai muqaddimah yang kedua dalam pelajaran kita, bahwa kita memulai tafsir, kita mulai dari tafsir Fatihah. Ya, karena kalau kita katakan tadi bahwa kita menghafalkan dan harus berusaha memahami ayat-ayat yang paling sering kita baca, maka ayat yang paling sering kita baca itu adalah ayat dalam surat Al-Fatihah, yang mana surat yang mulia ini paling minimal kita baca sehari semalam 17 kali. Akan tetapi sejauh mana kita memahami ayat-ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah tersebut, yang mana Al-Fatihah ini merupakan ummul kitab, ummul Quran, ya, induknya surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang disebutkan para ulama, penjelasannya adalah apa yang terkandung di dalam surat-surat yang lain di dalam Al-Quran merupakan penjelasan dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah menyebutkan isi Al-Quran secara umum, secara global, dan kemudian surat-surat yang lain itu merupakan penjelasan dari surat yang mulia ini. Dan tentu kita ketahui dan keutamaan-keutamaan Al-Fatihah yang banyak, kemuliaan-kemuliaan surat Al-Fatihah. Di antaranya kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ya. Di antara namanya adalah Al-Fatihah karena ia adalah pembuka di dalam Al-Qur'an. Begitu pula di antara nama Al-Fatihah ini adalah As-Salah, salat. Kenapa? Salat seseorang tidak sah kecuali ia membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya. Begitu pula dengan di antara namanya As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulangi, senantiasa diulang-ulangi. Al-Fatihah juga merupakan asy-syifa, obat bagi penyakit, baik itu penyakit hati manusia ataupun penyakit yang diderita oleh anggota tubuhnya. Dan nama-nama yang lain yang menunjukkan kemuliaan surat Al-Fatihah ini. Ya. Olehnya itu, kita berusaha untuk memahami maknanya dan juga mengamalkan, ya, apa saja isi kandungannya untuk kita renungkan, baik itu di dalam sholat kita ataupun di luar sholat kita. Maka insya Allah pada majelis kali ini kita sebelum masuk ke dalam tafsir juz' amma, kita membaca secara singkat, ya, tafsir dan makna dari surat Al-Fatihah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adah. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita disyariatkan untuk membaca al-isti'adah, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ucapan isti'adah kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dari bisikan
syaitan yang terkutuk yang senantiasa berusaha menggelincirkan manusia. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan ya, tentang apa yang dikatakan syaitan. Syaitan mengatakan, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Ya Allah, dengan demi kemuliaan-Mu, sungguh aku akan benar-benar menggelincirkan mereka semua. Siapa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas. Hamba-hamba yang terpilih yang senantiasa ikhlas, inilah yang tidak bisa digelincirkan oleh syaitan. Gitu pula kita renungkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaknya engkau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitonir rajim. Ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah mengucapkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-basmalah ini disebutkan menjadi awal dari setiap uh, surat di dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah, kecuali surat Bara'ah. Para ulama tentunya berbeda pendapat tentang posisi basmalah di dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan basmalah adalah ayat yang terpisah, ayat yang tersendiri di antara setiap di awal surat Al-Qur'an, ya. Ada pula yang mengatakan bahwa khususnya di dalam surat Al-Fatihah, basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama dari surat Al-Fatihah, ya. Ada pula yang mengatakan bahwa tidak, al-basmalah itu merupakan pemisah surat. Pemisah surat antara satu surat dengan surat yang lainnya, ya. Adapun yang lebih kuat Allah taala alam di dalam untuk surat Al-Fatihah ini, ya, bahwa al-basmalah tidak masuk di dalam ayat di antara ayat di surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ayat pertamanya dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Allah taala alam. Dengan dalil yang insyaallah nanti kita akan sebutkan yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kalimat isti'anah, kalimat permohonan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong dalam kebaikan yang kita lakukan, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang hendak kita lakukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah. Allah adalah zat yang kita sembah, zat yang satu-satunya zat yang pantas untuk kita persembahkan seluruh bentuk amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyebut namanya dalam setiap kebaikan yang hendak kita lakukan, ya, baik kebaikan secara umum ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa keadaan yang di dalamnya kita membaca basmalah, ya, seperti keluar rumah, masuk masjid dan seterusnya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian di dalam basmalah ini disebutkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mana disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita yang diterjemahkan sebagai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua-duanya berasal dari kata rahmat. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat rahmat, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dan tetapi para ulama membedakan antara kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwa kata Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang mencakup semua makhluknya, Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Nah, rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Kasih sayang Allah mencakup segala sesuatu. Mencakup orang-orang yang beriman,
Begitu pula dengan orang yang kafir, orang yang baik ataupun orang yang buruk, pelaku kemaksiatan, itu tetap mendapatkan bagian dari kasih sayang, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menyadari bahwa segala nikmat yang dimiliki atau yang dirasakan semua makhluk itu semuanya dari Allah, dan itu merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalau seperti itu, lalu apa bedanya ya antara orang yang beriman dan orang yang kafir? Kalau orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbeda. Bedanya ada pada kalimat yang berikutnya, nama berikutnya, Ar-Rahim. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Khusus untuk siapa? Khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhususkan untuk orang yang beriman? Kita semua mendapatkan nikmat pernafasan misalnya, nikmat oksigen, nikmat udara. Orang beriman mendapatkan nikmat tersebut, orang kafir juga dapatkan. Orang yang beriman ada mendapatkan nikmat kesehatan, orang kafir pun mendapatkan nikmat kesehatan. Orang beriman mendapatkan nikmat apalagi? Harta. Orang kafir pun mungkin jauh lebih mendapatkan nikmat harta, jauh lebih banyak. Dan seterusnya. Ada sangat banyak yang dimiliki, nikmat yang dimiliki oleh orang yang beriman juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Ada banyak nikmat yang dimiliki orang-orang yang soleh juga dimiliki oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu nikmat yang dimiliki orang yang beriman akan tetapi tidak dimiliki oleh selainnya, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh orang yang beriman. Maka hendaknya ketika seseorang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa mensyukuri nikmat ini. Menyadari bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang sangat berharga yang tidak diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, apalagi yang kafir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara nikmat khusus yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari rahmat Allah dari nama Allah Ar-Rahman yang didapatkan oleh semua makhluk Allah, akan tetapi orang yang beriman mendapatkan bagian dari nama Allah Ar-Rahim yang mana itu merupakan kasih sayang Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, ikhwati fillah, kita masuk kepada ayat yang pertama. Insyaallah kita akan membahas secara singkat tafsir surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan bisa selesai ya, tidak terlalu lama. Untuk kemudian insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah masuk dalam tafsir juz amma. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb al-alamin. Kalimat alhamd, segala pujian, ini bersifat umum, bahwa segala bentuk pujian itu kita persembahkan untuk siapa? Lillah, untuk Allah semata. Untuk Allah semata. Kalimat alhamd ini adalah pujian ya yang berbeda dengan kalimat al-madah. Dalam bahasa Arab kata al-madah ya hanya berbeda posisi huruf. Ya, alhamd ha mim dal, sedangkan al-madah mim dal ha. Dua-duanya bermakna pujian. Bermakna pujian. Akan tetapi apa perbedaannya? Kalimat alhamd itu maknanya adalah ats-tsana'u 'ala Allah ma'al hubbi lahu azza wa jalla. Alhamd itu maknanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana dalam pujian kita tersebut ada perasaan cinta atas apa yang kita puji, atas zat yang kita puji. Ada perasaan cinta. Adapun kalimat al-madah, pujian secara umum, belum tentu ada perasaan cinta di sana. Ya. Ada orang yang memuji misalnya seorang yang dibencinya memiliki kelebihan dan seterusnya, dipuji, akan tetapi mungkin ada kebencian di dalam hati. Akan tetapi ketika seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kalimat alhamdulillah, maka itu merupakan pujian yang harusnya dibarengi dengan perasaan cinta di dalam hati kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita menyadari bahwa nikmat dan semua karunia yang kita miliki itu dari Allah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang engkau miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan nikmat. Nikmat yang kita miliki yang jumlahnya sangat banyak, tidak mampu kita hitung. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa kita mempersembahkan pujian tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga karena kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesempurnaan Allah tidak dimiliki oleh selainnya. Allah sempurna pada nama-namanya. Allah sempurna pada sifat-sifatnya. Allah maha sempurna pada perbuatan-perbuatannya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat misalnya. Menyadari ketika setiap kali menyadari satu nikmat yang didapatkan, memuji Allah. Akan tetapi semestinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan-kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang tidak dimiliki oleh selainnya. Bahkan kita disyariatkan untuk tetap memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun kita mendapatkan ujian ataupun yang sifatnya musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa apabila seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak ia senangi, hendaknya ia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, apapun yang menimpa. Kenapa? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba, baik itu berupa nikmat ataupun berupa cobaan, itu hanya satu di antara dua. Apakah itu merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala atau bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala? Bentuk dari keadilan Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya, ya. Tambahan nikmat itu merupakan bentuk karunia Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, memberikan musibah kepada kita, maka itu bentuk keadilan Allah. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, bahwa apa yang ditimpakan kepada hambanya dalam bentuk musibah ataupun bencana itu merupakan bentuk keadilannya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak misalnya menggugurkan dosa orang yang beriman atau memberikan peringatan orang yang lupa dan seterusnya. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rabb, ya, maknanya itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Wal-Mudabbir. Rabbil alamin maknanya Allah adalah Khaliq, pencipta al-alamin. Allah juga merupakan al-Malik, penguasa al-alamin. Dan Allah merupakan al-Mudabbir lil-alamin. Allah merupakan pengatur al-alamin. Al-alamin adalah semua selain Allah. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam al-alamin, yang sering kita terjemahkan dengan seluruh alam semesta. Ya, karena satu alam itu adalah satu jenis makhluk Allah, misalnya manusia. Manusia adalah alam, jin adalah alam, hewan adalah alam, tumbuhan adalah alam, dan seterusnya. Kalau digabungkan di jamaknya adalah alamin. Semua makhluk ini Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Penciptanya adalah Allah, penguasanya adalah Allah, dan yang mengatur semua
Urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari hal ini, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang membersamai Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara tersebut, kehendaknya mengingatkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah, untuk kita ikhlaskan semua bentuk ibadah kita kepadanya. Selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Sudah kita jelaskan tadi, ya, bahwa Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, kasih sayang yang sangat luas kepada seluruh hambanya dan secara khusus orang-orang yang beriman. Baik, ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Allah adalah penguasa. Penguasa hari pembalasan. Dalam qiraat yang lain disebutkan maliki, tidak panjang. Kalau malik itu adalah penguasa. Adapun kalau maliki yaumiddin itu maknanya adalah raja. Ya, malik, raja. Raja, Allah adalah raja di hari pembalasan nanti. Ya, yang mana disebutkan bahwasanya kesempurnaan, kekuasaan, dan kedudukan Allah sebagai raja atas semua makhluknya itu akan sangat nampak di hari kiamat nanti. Di akhirat kelak. Kalau di dunia ini ada banyak penguasa manusia yang sudah berkuasa di satu daerah misalnya menganggap dirinya dia adalah penguasa. Ia adalah raja. Akan tetapi di akhirat nanti semua kedudukan makhluk itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan dalam kekuasaannya. Semuanya hanya sebagai hamba saja. Yaumiddin, hari pembalasan. Ayat yang mulia ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sementara. Di akhirat nanti ada hari pembalasan yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibalas? Semua bentuk perbuatan manusia di dunia. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, besar ataupun kecil, yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semuanya akan terbalaskan di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu, niscaya ia akan melihat balasannya nanti. Sebaliknya siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun itu, niscaya ia akan melihat balasannya di akhirat kelak. Tafsir dari Yaumiddin ini ya juga disebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Infitar, ya, dari ayat 17 akhir-akhir ayat dari surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin." Ya, tahukah engkau apa itu yaumuddin? Kemudian tahukah engkau apa yang dimaksud dengan yaumuddin? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tafsirnya, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Hari itu, yaumuddin, hari pembalasan adalah hari di mana satu orang tidak memiliki kekuasaan kepada orang lain, tidak bisa mengatur orang lain. Masing-masing mengurus dirinya sendiri-sendiri. Wal amru yauma idzin lillah. Keputusan, segala bentuk keputusan di hari itu hanya ada pada Allah semata. Kemudian, ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ini adalah bentuk ikrar, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Kalimat yang mulia ini merupakan bentuk persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah semata, satu-satunya. Ya, para ulama menjelaskan panjang tentang susunan kalimat dalam ayat yang mulia ini bahwa dimajukan objeknya, ya, yang mana itu bermakna
pembatasan. Hanya kepada Allah satu-satunya. Hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Tidak disebutkan na'buduka wa nasta'inu bika, tidak. Akan tetapi dimajukan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu satu-satunya aku menyembah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu semata aku memohon pertolongan. Jadi dalam ayat ini kita mempersaksikan segala bentuk ibadah dan isti'anah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya dalam persaksian kita iyyaka na'budu itu dapat menyelamatkan seseorang dari kesyirikan kepada ikhlas, yaitu persaksian hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Aku tidak menyembah selainmu. Aku tidak beribadah kepada selainmu. Ya. Dan itu merupakan makna dari la ilaha illallah. Itu merupakan makna dari la ilaha illallah. Persaksian kita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam persaksian kita iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Ya. Ini merupakan apabila direnungkan dapat menyelamatkan, membebaskan manusia dari al-ujub wal kibriya, dari ujub dan kesombongan. Kenapa? Kita menyadari setiap kali kita membaca ayat yang mulia ini, kita menyadari bahwa segala bentuk pertolongan ya, itu kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa lemahnya kita. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan, tidak ada yang pantas untuk kita banggakan. Kenapa? Segala sesuatu yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kesulitan, maka kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kehebatan kita. Dan ini merupakan makna dari la haula wala quwata illa billah. Kita menyadari bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iyyaka na'budu ya itu merupakan keselamatan. Jalan keselamatan dari kesyirikan dan riya secara khusus dan juga iyyaka nasta'in itu membersihkan diri seseorang dari al-ujub wal kibriya, sifat ujub dan kesombongan. Taib. Para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat yang kita baca tadi, mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua merupakan pembuka dari sebuah doa, sebuah permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Permintaan yang sangat agung. Permintaan yang sangat mulia, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah kepada Allah. Ya Allah tunjuki kepadaku jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus. Di dalam jalan yang lurus yang dimaksudkan di sini bahwa permintaan salat dan membaca surat yang mulia ya, bahwa kita apabila kita sedang tergelincir atau tidak berada di atas petunjuk Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjuki kepadaku jalan yang lurus agar kita dikembalikan ke jalan yang benar. Adapun kalau seseorang sudah berada di atas jalan yang lurus, maka di antara makna ayat ini adalah kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ats-tsabat, keteguhan di atas jalan tersebut. Minta kepada Allah keteguhan di atas jalan tersebut. Sehingga ayat ini senantiasa kita baca dan renungkan setiap kali kita baca. Bahwa kita sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat hidayah. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan taufikmu kepada aku untuk senantiasa teguh di atas jalan ini. Ya, begitu pula apabila seorang sudah kokoh di atas jalan hidayah, ya, di antara bentuk makna dari ayat ini agar Allah Subhanahu wa taala membuka untuknya pintu-pintu kebaikan yang lain. Pintu-pintu kebaikan yang lain karena tentunya kebaikan ya itu sangat banyak. Maka kita berusaha untuk mendapatkan
kebaikan-kebaikan tersebut dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus yang dimaksudkan ya disebutkan di dalam ayat berikutnya, yaitu jalannya siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atasnya. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan sebagaimana jalan orang yang telah engkau beri nikmat atasnya. Siapa jalan? Siapa orang yang Allah beri nikmat atasnya? Bukan orang yang dilimpahkan nikmat harta kepadanya. Bukan orang yang diangkat kedudukannya di tengah-tengah manusia dalam bentuk jabatan, pangkat, dan seterusnya. Bukan. Akan tetapi ini disebutkan di dalam ayat yang lain di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim." Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atasnya. Siapa yang dimaksud? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itu merupakan sebaik-baik teman nanti di akhirat. Jadi kalau kita ingin bersama dengan orang-orang saleh, golongan para nabi, syuhada, siddiqin, dan salihin di akhirat nanti, maka hendaknya kita meniti jalan yang mereka lalui. Bagaimana jalan mereka? Minta kepada Allah. Ya Allah, tunjuki kepada aku jalannya mereka. Jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman kepadanya. Jalan orang-orang yang Allah berikan kepadanya nikmat hidayah, nikmat kesabaran di atas hidayah, sehingga mereka mendapatkan keselamatan baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Para ulama menyebutkan bahwa keempat golongan yang Allah berikan nikmat tadi semuanya adalah golongan yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Golongan yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Mendorong kita untuk mengamalkan setiap ilmu. Setiap kebaikan yang sudah kita ketahui, setiap kebaikan yang sudah kita pelajari, berusaha untuk kita amalkan. Agar kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk sebagaimana orang yang Allah beri nikmat atasnya. Lanjutan ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atasnya, bukan pula jalan orang yang engkau sesatkan. Para ulama menjelaskan makna al-maghdub yang dimaksud adalah orang Yahudi atau orang-orang yang mengikuti sifat-sifatnya orang Yahudi. Apa sifatnya orang Yahudi? Memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmu. Ia tinggalkan ilmunya. Mereka inilah orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-dallin, orang yang disesatkan adalah orang Nasara dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Siapa mereka? Adalah orang yang memiliki semangat beramal akan tetapi tidak memiliki ilmu. Banyak beramal akan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Maka dari itu hendaknya kita berusaha untuk menuntut ilmu dan juga berusaha untuk mengamalkan ilmu dan kebaikan yang kita ketahui. Para jamaah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat antaraku dengan antara hambaku menjadi dua bagian. Salat yang dimaksud dalam hadis qudsi ini adalah surat Al-Fatihah. Adalah surat Al-Fatihah. Karena kita ketahui kenapa surat Al-Fatihah dinamakan as-salah, karena senantiasa dibaca dalam salat kita. Allah katakan, Allah membagi surat ini menjadi dua bagian antara Allah dengan hambanya. Idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan berkata, hambaku memujiku. Fa idza qala al-'abd Ar-Rahmanir Rahim, apabila hamba mengucapkan membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala
athna alayya abdi. Allah akan berkata, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi. Apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, mengagungkanku. Semua ini bentuk pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah akan berkata, ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ya, bagaimana kita ketahui tadi dalam persaksian kita iyyaka na'budu, persaksian untuk senantiasa menyembah Allah, dan iyyaka nasta'in, persaksian bahwa kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbagi menjadi dua. Ya. Kemudian setelahnya adalah doa. Firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apabila hambaku membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini ayat yang dia baca oleh hamba ini merupakan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka kita mengucapkan amin, yang maknanya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Kita minta kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang kita minta, yaitu berupa hidayah, yaitu berupa nikmat petunjuk. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ikhwati fillah, mungkin ini secara singkat, sepertinya waktu juga sudah lewat ya. Ini secara singkat tafsir dari surat Al-Fatihah sebagai muqaddimah ya, sebagai muqaddimah sebelum kita membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam juz'u amma ya, yang mana saya mendorong kepada antum semua untuk senantiasa berusaha mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang paling sering kita baca. Kalau belum bisa semua atau belum bisa rutin, ya paling tidak yang paling sering kita baca. Mulai dari surat Al-Fatihah. Renungkan, sudah dibaca lagi tafsirnya. Ya, sudah dibaca lagi. Supaya bagaimana apa yang kita baca tersebut betul-betul meresap di dalam hati kita, betul-betul menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita lebih khusyuk dalam salat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar salat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, semakin meningkatkan rasa cinta, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.